Veronica Brupinem dengan NIM 3203111002. Di sini di video ini saya akan membuat tugas proyek dengan mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Arif Wahyudi SH.MH. Baiklah, mari simak video yang akan saya buat. Jadi, menurut hasil wawancara yang saya lakukan, bahwa banyak keluarga dan tetangga masih kurang mengetahui apa itu arti hukum perdata. Malahan, mereka tidak tahu kalau hukum perdata itu ada, dan sering mereka lakukan. Setelah saya mewawancarai mereka satu persatu, saya dapat menarik kesimpulan bahwa mereka tidak pernah membahas tentang hukum yang ada di masyarakat, apalagi tentang hukum yang ada di Indonesia. Kurangnya pendidikan juga salah satu faktor yang menyebabkan kurangnya pengetahuan tentang hukum, dibarengi dengan kurangnya minat untuk membaca buku ataupun koran. Para peserta yang diwawancarai rata-rata yang mempunyai handphone atau gadget, tetapi mereka tidak pernah melihat ataupun mencari apa-apa saja hukum yang ada dan berlaku di Indonesia. Bahkan, hal yang mereka lakukan juga tanpa mereka sadari adalah perbuatan yang bisa melanggar hukum. Maka dari itu, setelah saya mau melakukan wawancara, saya sedikit menjelaskan apa itu hukum perdata dan apa saja macam-macam hukum perdata. Apa saja faktor penghambat pengetahuan masyarakat tentang bentuk-bentuk hukum. Oleh sebab itu, penulis ataupun peneliti mempertegas bahwa hukum yang ada di Indonesia itu harus kita lakukan dengan segenap hati dan penuh rasa jiwa nasionalisme. Maka untuk itu, saya membuat rekayasa ide dengan meningkatkan pemahaman masyarakat di lingkungan sekitar mengenai hukum perdata. Faktor-faktor penyebab fenomena yang terjadi bahwa masyarakat kurang mengetahui apa itu hukum perdata. Di sini saya mendapat beberapa faktor, yaitu faktor utama penyebab kurangnya pendidikan dan kurangnya pemberian sosialisasi kepada masyarakat terhadap apa itu hukum dan apa itu hukum perdata, serta bagaimana seharusnya sikap berperilaku sehingga masyarakat belum terlalu memahami ataupun belum tahu apa itu hukum perdata. Yang kedua, kurangnya kesadaran akan kepentingan ketertiban dalam masyarakat. Yang ketiga, munculnya sikap egois dan mementingkan diri sendiri. Yang keempat, kurangnya kesadaran berbangsa serta sering mengabaikan masalah sehingga tidak kompak dalam melaksanakan peraturan. Yang kelima, adanya opini dari masyarakat sekitar bahwa hukum yang ada di Indonesia dibuat semata-mata hanya untuk menguntungkan pemerintah saja dan memberatkan atau menyusahkan masyarakat sehingga masyarakat menjadi tidak mau tahu lagi dengan hukum. Nah, solusi yang ditawarkan oleh saya yaitu mengenai beberapa fenomena yang terjadi dengan melakukan sosialisasi ke rumah-rumah masyarakat serta sosialisasi menggunakan media sosial. Di era globalisasi sekarang ini, masyarakat cenderung sudah banyak menggunakan media sosial. Di era sekarang ini, media sosial tidak hanya digunakan oleh generasi milenial saja, tetapi sudah digunakan oleh orang tua sekalipun. Tetapi mereka tidak memanfaatkannya dengan baik, melainkan ada yang menyalahgunakan sosial media maupun internet tersebut. Oleh karena itu, saya mengangkat solusinya dengan sosialisasi menggunakan media sosial.
karena lebih baik mengupdate atau memposting yang bermanfaat dan ada unsur edukasi di sosial media daripada hal-hal yang kurang bermanfaat. Oleh karena itu, adanya media sosial kita bisa membagikan informasi mengenai pemahaman tentang hukum perdata itu apa. Apa saja yang dimaksud dengan hukum perdata. Nah, di sini kita bisa membagikan informasi-informasi yang menyangkut seputar hukum dengan sosialisasi dan juga bisa membagikan brosur tentang hukum. Dengan ini, sedikit banyaknya masyarakat akan menjadi lebih mengerti dan memahami mengenai apa itu hukum perdata dan apa saja yang dikategorikan dengan hukum perdata. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Di akhir video ini, saya ucapkan banyak terima kasih atas yang sudah penonton lakukan untuk mensubscribe channel saya. Saya ucapkan terima kasih. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih.